Pep Guardiola, hanya satu permintaan saya, berikan pemain bagus. Manchester City bersiap melakukan perombakan skuad pada bursa transfer musim panas ini. Pelatih Pep Guardiola mengisyaratkan akan ada sejumlah perubahan, termasuk potensi kepergian pemain penting seperti Kevin De Bruyne, sebagai bagian dari upaya membangun kembali tim demi tetap bersaing musim depan. Dalam sebuah acara di Monarca Clinic, pusat medis yang fokus pada kesehatan personal, Guardiola menegaskan satu permintaan utamanya kepada manajemen klub yaitu kualitas. Guardiola juga menyoroti pentingnya terus beradaptasi, bahkan saat tim sedang meraih kemenangan. Ia menolak anggapan bahwa keberhasilan adalah alasan untuk tetap stagnan. Beri saya pemain yang bagus. Selebihnya, tidak masalah. Pemain yang bagus bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri. Kami sebagai pelatih akan menyesuaikan gerakan, taktik, atau apapun untuk memaksimalkan kualitas mereka. Saya jamin, mereka akan bermain sebaik mungkin. Itulah perbedaan pemain top. Kesalahan besar kalau berpikir saat menang berarti tidak perlu berubah apapun. Ketika menang pun, Anda tetap harus menyesuaikan banyak hal. Hari demi hari, pertandingan demi pertandingan, minggu demi minggu, kami terus menyesuaikan. Tentu akan ada perubahan, bukan karena kami baru saja memenangkan Community Shield, tetapi karena itulah bagian dari perkembangan. Tijani Reijnders siap hadapi tantangan dilatih Pep Guardiola. Manchester City memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan musim panas ini. Kejatuhan dramatis mereka sepanjang musim 2024-25 membuat mereka mengakhiri musim tanpa trofi besar untuk pertama kalinya sejak tahun debut Pep Guardiola di Etihad Stadium. Pembangunan ulang itu tampaknya akan tiba sebelum City memulai perjalanan di Piala Dunia antar klub setelah mereka setuju untuk membayar biaya awal lebih dari 46 juta pound untuk merekrut gelandang AC Milan, Tijani Reijnders. Pemain internasional Belanda itu menjadi cahaya terang di tengah kegelapan Rossoneri musim lalu, dan dengan Kevin De Bruyne sudah pergi sementara masa depan Ilkay Gundogan dan Bernardo Silva masih diragukan, Reijnders diprediksi akan masuk ke dalam proyek lini tengah baru The Citizens. Meskipun Reijnders enggan mengonfirmasi transfernya yang akan datang, ia terbuka untuk berbicara tentang bagaimana ia mungkin beradaptasi dengan kehidupan di Etihad. Bermain di bawah asuhan Guardiola dan belajar dari salah satu pelatih terhebat dalam sejarah sepak bola adalah sesuatu yang dinikmati pemain di seluruh dunia, tetapi ada kekhawatiran di kalangan penggemar bahwa pelatih asal Katalan tersebut dapat menghilangkan kebebasan dari permainan individu tertentu karena pencariannya yang tak kenal lelah akan kesempurnaan. Jack Grealish kerap disebut sebagai contoh, dengan pemain internasional Inggris tersebut menjadi pemain berbeda, seolah-olah bukan Grealish yang bermain untuk Aston Villa dan mengguncang Liga Primer sejak pindah ke City pada tahun 2021. Apakah saya takut bahwa kebebasan dalam permainan saya akan hilang di bawah Guardiola? Kita harus menunggu dan melihat apakah itu terjadi. Selalu ada ruang untuk berkembang, dalam segala hal, terutama sebagai gelandang. Ada begitu banyak hal yang bisa dikembangkan. Saya bisa menjadi gelandang yang lebih lengkap di sana, jika kesepakatan itu berhasil. Usai Reijnders, Manchester City kunci transfer Ryan Ait-Nouri. Klub Premier League, Manchester City, lagi-lagi bergerak cepat di bursa transfer musim ini. The Citizens dikabarkan sudah berhasil mengamankan tanda tangan Ryan Ait-Nouri dari Wolverhampton. Manchester City memang terlihat aktif di pasar transfer kali ini. Pep Guardiola ingin memperkuat skuadnya agar tetap kompetitif di musim depan. Baru-baru ini, mereka sudah menyelesaikan transfer pertama dengan mendatangkan Tijani Reijnders dari AC Milan. Kini, kabarnya City bakal segera dapat tambahan pemain baru lagi. Pakar transfer ternama, Fabrizio Romano, melaporkan bahwa Manchester City akan segera mengumumkan kedatangan Ryan Ait-Nouri dari Wolverhampton. Menurut laporan Fabrizio Romano, Manchester City sudah mencapai kesepakatan dengan Wolverhampton untuk transfer Ait-Nouri. The Citizens setuju membayar mahar transfer sebesar 40 juta euro. Wolverhampton kabarnya sudah menerima tawaran tersebut. Saat ini,
Wolves bahkan sudah mengizinkan sang bek untuk terbang ke Manchester guna menyelesaikan proses transfernya. Berdasarkan laporan yang sama, Manchester City sudah menyiapkan jadwal kedatangan Ait Nouri ke Etihad Stadium. Pada hari Sabtu, bek asal Aljazair itu dijadwalkan menjalani tes medis di klub. Kalau tidak ada hambatan, ia bakal resmi diperkenalkan sebagai pemain baru The Citizens di awal pekan depan. Respon Grealish usai dicoret dari skuad Man City. Jack Grealish menunjukkan kekecewaannya setelah dikabarkan tidak akan dibawa Manchester City ke Piala Dunia antar klub. Melalui media sosial, gelandang berusia 29 tahun itu membalas komentar pedas seorang fans yang menyebut performanya buruk belakangan ini. Situasi ini semakin memicu spekulasi tentang masa depannya di Etihad Stadium. Grealish, yang menjadi rekrutan termahal City sepanjang masa, kini tergusur dari skuad inti Pep Guardiola. Ex-Aston Villa Gabi Akbonlahor bahkan menyayangkan perlakuan Guardiola terhadap Grealish. Sementara itu, City sudah mulai bergerak di bursa transfer dengan mendatangkan Tijani Reijnders dan mengincar Ryan Cherki. Dengan kedatangan pemain baru, posisi Grealish semakin terancam. Guardiola sendiri mengakui bahwa Grealish butuh waktu bermain lebih banyak, baik di City atau klub lain. Tak terima disebut performanya buruk, Grealish membalas komentar fans di media sosial dengan nada sarkastik. "Aku buruk belakangan ini, 3 gol dalam 3 penampilan terakhir dengan bermain kurang dari 45 menit," tulisnya. Ia juga menambahkan, "Apalagi yang kalian mau? Hat-trick dalam 20 menit." Fakta bahwa Guardiola memilih meninggalkannya dalam skuad Piala Dunia antar klub semakin mempertegas posisinya yang tergusur. Padahal, Grealish adalah pilar penting saat City meraih treble pada 2023. Dengan situasi yang tidak menentu, Grealish mungkin mempertimbangkan untuk hengkang. Beberapa klub top Eropa dikabarkan tertarik memberinya tawaran. Grealish jelas masih punya kualitas untuk bermain di level tertinggi. Jika tetap di City, ia harus bersaing ketat dengan pemain baru. Namun, pindah klub bisa jadi solusi terbaik untuk menyelamatkan karirnya. That I scream, nobody hears, but I see the